Ibu Profesor Dr. Dian Augustia, SMM, SME. Kebetulan pada hari yang sama beliau ada sebagai keynote speaker di organisasi lain. Mungkin nanti insya Allah bisa bergabung. Kemudian narasumber yang kedua ini kolega saya, senior saya, Bapak Dr. Brigjen Polisi, Dr. Kristanda Wilaksana MSI. Yang saya hormati juga Kaprodi Akuntansi Ibu Yesi Fitri dan Sekprodi Akuntansi Ibu Fitri Damayanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diskusi kita hari ini, yaitu membahas COVID-19 Pandemic in Perspective of Islamic Social Accounting and Social Solidarity. Ada dua tema yang ingin dibawakan oleh dua narasumber. Nah, saya meninjau dari perspektif Islamic Social Accounting, sedangkan Jenderal Kris akan membawa dari perspektif Social Solidarity. Baik, kalau kita lihat data terkini dengan COVID ya. Di sini kita bisa melihat data real time yang sebelah kanan ya. Tanggal 6 Mei tahun 2020 jam 00.01. Jumlah kasus COVID di Indonesia sudah 12.000 sekian, sedangkan yang meninggal sebanyak 872 dan yang bisa disembuhkan sebanyak 2.197. Ini kita sangat prihatin semuanya ya melihat data terkini seperti ini, dan sudah banyak webinar yang mengkaji tentang ini dari berbagai perspektif. Ya. Hari ini kita akan membahas dari perspektif akuntansi dan perspektif solidaritas sosial. Adapun masalah yang ingin dibahas dalam diskusi ini, apakah penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sudah relevan dengan perspektif Islamic Social Accounting. Sedangkan tujuannya adalah ingin memotret ya, penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia, setelah itu dicocokkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islamic Social Accounting. Nah, supaya ini bisa kita pahami, maka kita samakan dulu persepsinya apa itu Islamic Social Accounting. Banyak definisi terkait dengan Islamic Accounting atau istilah lainnya Syariah Accounting dari berbagai literatur ya. Namun dalam konteks ini saya ingin mengambil dari definisi Profesor Iwan Triwono. Beliau mengatakan bahwa Syariah Accounting adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Quran, khususnya surat yang ada dalam Al-Quran ayat 282 dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, di ayat ini, di ayat 282, ini bicara tentang muamalah sebetulnya. Bicara tentang muamalah. Kemudian istilah profetik itu adalah asal kata dari profet ya, itu kenabian. Kemudian definisi social accounting saya ambil dari Social Audit Network dan ISAKA, yang SAN dia menyatakan bahwa social accounting itu adalah tentang menilai atau mengakses nilai-nilai sosial yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan ISAKA mendefinisikan social accounting itu tujuannya adalah untuk mengakses dampak organisasi atau perusahaan terhadap people terkait dengan lingkungan partisipan baik internal maupun di eksternal. Nah, kemudian saya coba definisikan Islamic Social Accounting. Sampai saat ini saya belum menemukan definisi tentang Islamic Social Accounting yang betul-betul settle. Ya. Makanya ketika diminta
oleh panitia untuk membahas masalah ini terkait dengan COVID, ditinjau dari sisi Islamic Social Accounting, saya coba cari referensi yang relevan, ya, yang menggabungkan antara definisi yang disampaikan oleh Prof. Iwan Triono dengan definisi lain yang mendefinisikan tentang social accounting. Sehingga definisi yang saya usulkan tentang Islamic Social Accounting yaitu ilmu sosial akuntansi yang berbasis profetik yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial dengan merujuk pada nilai-nilai keislaman sebagai pedoman untuk kemaslahan masyarakat dalam kehidupan dunia untuk bekal di akhirat. Kita lanjut ke kita lanjut ke materi berikutnya di halaman berikutnya. Ketika Islamic Social Accounting dalam konteks penanganan COVID, akan saya pertegas lebih dalam lagi, yaitu mendeskripsikan tentang cara melakukan mitigasi risiko dengan mengikuti risalah nilai-nilai keislaman tentang cara menangani penyakit menular, khususnya dalam ini adalah COVID-19, agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi penekanannya di usaha melakukan mitigasi risiko yang merujuk pada risalah nilai-nilai keislaman. Ini contohnya. Kalau ada yang nanya misalnya, ini ceritanya Islamic Social Accounting ini tinjauan aspek akuntansinya mana ini? Maka bisa dijawab di awal, ya. Yaitu upaya meminimalisir pengeluaran biaya yang lebih besar dengan cara melakukan mitigasi risiko. Cara efektif yang sesuai dengan tuntunan nilai keislaman yaitu dengan melakukan isolasi mandiri, physical distancing, atau mencegah adanya kerumunan. Ya. Jika sudah terlanjur terjadi penularan, konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan akan semakin besar. Bahkan nyawa adalah taruhannya. Nah, berikutnya ini adalah hasil penelitian para peneliti Cina yang dipublikasikan di awal April tahun 2020 tentang COVID-19 bahwa pertama kali muncul di China. Bicara tentang penyakit menular, ya, dalam sejarah peradaban Islam, kita akan ingat pada saat terjadinya wabah penyakit menular di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu terjadi penyakit yang disebut namanya penyakit menular yang namanya taun atau sejenis penyakit kolera. Sebetulnya ada beberapa kejadian penyakit menular pada zaman era peradaban Islam, ada 5. Tapi yang paling besar ini adalah terjadi di Amwas. Nah ini korban pandemik, ya, menewaskan sekitar 25.000 tentara Islam. Datanya ini ada simpang siur, ya, karena memang data zaman dulu belum real time seperti sekarang. Ada yang berpendapat total yang meninggal itu ada 30.000 jiwa, sedangkan versi yang lain 70.000 jiwa. Ini terjadi pada akhir tahun 17 Hijriah sampai tahun 18 Hijriah. Nah, di situ Umar bin Khattab pada saat di Madinah mendapatkan kabar bahwa penyakit taun Amwas ini sudah merajalela terjadi di Sam. Kemudian beliau dengan rombongan datang ke Sam, ya, sampai di daerah Sarah, kemudian disambut oleh gubernur Syam pada saat itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Beliau menyampaikan bahwa tiap hari sudah banyak sekali umat atau masyarakat yang meninggal dunia karena penyakit taun ini. Kemudian Umar bin Khattab berdiskusi dengan rombongan baik dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin serta melibatkan para pemuka Quraisy yang sudah masuk Islam. Keputusannya mereka adalah kembali lagi ke Madinah. Jadi tidak langsung melanjutkan perjalanannya ke Amwas. Namun Abu Ubaidillah sempat mendebat. Dia mengatakan bahwa hai Umar, apakah engkau akan menghindari takdir dan ketentuan tentang ajalmu? Nah, pada saat terjadi perdebatan ini, tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada forum di situ, beliau menyebutkan sebuah hadis, ya.
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu untuk melarikan diri. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian diperkuat oleh hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah unta yang sehat campur dengan unta yang sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, janganlah yang sehat dicampur baurkan dengan yang sakit. Nah, ini yang disebut dengan konteks kita saat ini, yang disebut dengan physical distancing. Kemudian berikutnya, keputusannya Umar bin Khattab kembali ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah tetap berada di Amwas, yang akhirnya beliau meninggal dunia di sana. Kemudian kepemimpinan di Syam diganti oleh Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal pun juga akhirnya meninggal di sana. Nah, melihat peristiwa ini, Umar bin Khattab mencari cara orang yang pemimpin yang bisa menghentikan pandemik taun ini. Ya, akhirnya dipilihlah seorang pemimpin yang namanya Amr bin As. Dia ini kebetulan sahabat Nabi yang cerdas, ya, yang sangat cerdas. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As ketika beliau dilantik ya sebagai gubernur di Syam? Langkah yang pertama dilakukan adalah beliau mengumpulkan rakyatnya, ya, kemudian berpidato. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit wabah ini ketika terjadi, maka ia menyala seperti nyala api. Karena itu, bentengilah diri kalian dengan berpencar di bukit-bukit. Artinya apa? Amr bin As tidak menginginkan agar ini terus berjangkit menular kepada semua orang. Akhirnya apa? Mereka disuruh untuk berpencar, ya, menghindari kerumunan. Nah, kemudian ini diperkuat lagi oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Artinya apa? Jangan berdekatan dengan orang-orang yang sudah terjangkit penyakit menular. Artinya harus menjauh, ya. Nah, sekarang kita sering mendengar, ya, self-isolated, kemudian anjuran beribadah di rumah selama masa pandemi COVID-19. Ternyata pada masa sahabat, ya, Abdullah bin Abbas, ya, ini ada riwayat, ya. Beliau mengatakan kepada muazzinnya ketika saat itu hari Jumat siang, ya, turun hujan lebat sekali sampai untuk menjangkau masjid itu harus bersusah payah, ya. Nah, beliau mengatakan ketika adzan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka, hai muadzin, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah. Karena kalau hayya 'alas shalah itu kan mari kita salat. Namun ucapkanlah shollu fi buyutikum. Artinya apa? Salatlah kalian di rumah masing-masing. Nah, kemudian ini juga riwayat ini juga diperkuat oleh dalil Nabi yang mengatakan atau didasarkan pada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa sholat Jumat memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Artinya apa? Ini ada rukhsah ketika ibadah dalam kondisi yang sangat genting, sangat gawat, diperbolehkan di rumah. Apalagi kondisi COVID-19, ya. Ada kejadian misalnya kayak di Jakarta Barat itu, ya. Orang-orang atau di Goa, ya, Istimewa Ulama Goa itu karena mereka berkumpul akhirnya mereka terjangkiti oleh positif COVID, ya. Makanya dengan dalil ini, ya, sholat Jumat dilaksanakan di rumah dan sudah ada imbauan juga dari MUI, ya, untuk sholat tarawih juga di rumah bersama keluarga. Kemudian nanti sholat Idul Fitri juga di rumah. Bahkan Ustaz Abu Somad sudah membuat satu video bagaimana tuntunan cara beribadah untuk sholat Idul Fitri di rumah. Nah, untuk berikutnya adalah kita sering mendengar dihimbau untuk cuci tangan selama 20 detik, kemudian menggunakan sabun, gitu, ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kita, salah satu juga rujukan juga dalam Islamic Social Accounting, surat Al-Maidah ayat 6, ya, yang artinya begini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan seterusnya. Nah, ini artinya apa?
toharoh ya merupakan kegiatan yang memang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita mencuci tangan, ya, apalagi sekarang sudah ada sabun, ya, akan memudahkan untuk menghilangkan kita dari segala bibit penyakit. Apalagi kita berwudu sehari 5 kali untuk sholat 5 waktu. Apalagi ditambah dengan sholat duha, tambah tuh 6. Kemudian sholat tahajud 7 kali. Atau tambah lagi sebelum tidur kita berwudu itu 8 kali. Jadi kalau kita dibasuh terus badan kita, tangan kita, muka kita, insya Allah kita akan terhindar dari penularan COVID ini. Nah, ini juga dipertegas oleh dalil dari Rasulullah, ya. Di sini tuntunan untuk menjaga kebersihan dengan cara berwudu. Yang pertama dalilnya berbunyi terjemahannya, apabila salah seorang dari kalian baru bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung menyelupkan tangannya ke dalam bejana sampai ia cuci terlebih dahulu dengan air 3 kali. Karena ia tidak mengetahui tangannya bermalam di sana. Di mana? Artinya apa? Dalil ini atau hadis ini menunjukkan bahwa jangankan kita dari luar ya berkegiatan di luar. Kita habis tidur saja, bangun tidur itu tidak diperkenankan. Tangan kita itu langsung kita celupkan ke dalam bak mandi atau ke dalam bejana ya. Jadi harus dicuci dulu dengan air mengalir supaya apa? Kuman-kumannya hilang ya. Kemudian sabda Rasulullah yang lain dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, disebutkan yang artinya demikian, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana kalian mau sholat. Nah, ini berarti betapa pentingnya melakukan toharoh. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan toharoh, jadi cuci tangan itu dengan sabun itu bukan suatu perbuatan yang sulit ya, apalagi menjadi suatu kebiasaan. Jadi akan menghindari kita dari penularan penyakit COVID-19. Nah, kita melihat tadi data di awal, ada yang positif, kemudian ada yang sembuh, dan ada juga yang meninggal. Ini ada sabda Rasulullah terkait dengan balasan bagi orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya tentang wabah kolera. Kemudian Rasulullah menjawab, tiap wabah itu dapat bermakna siksaan bagi yang Allah kehendaki. Tetapi wabah bagi orang yang beriman adalah bentuk rahmat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bagi orang yang beriman adalah bentuk rahmat. Selama, ya ada catatan, selama ada kesabaran yang kuat dari mereka yang terjangkit, maka ia berhak mendapat pahala sebagaimana balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, kita pernah mendengar mungkin informasi dari televisi atau media lainnya. Orang yang meninggal karena COVID-19 justru disebabkan karena hatinya tidak pasrah ya, kurang sabar. Jadi sudah stres duluan, itu yang justru sebagai pemicu ya, komorbid bagi percepatan menurunnya imun. Sehingga banyak sekali yang meninggal dunia. Ya. Tapi Allah menjamin ya melalui hadis Rasulullah, apabila orang yang meninggal dunia karena penyakit menular, khususnya COVID-19, kalau dia itu sabar, ikhlas, dan berpasrah kepada Allah, maka dijamin Allah bahwa yang bersangkutan atau almarhum atau almarhumah berhak mendapatkan pahala sebagaimana balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, pada saat ini ketika terjadi work from home, banyak perusahaan yang tutup, tidak beroperasi, kemudian usaha-usaha juga banyak yang berhenti sementara, banyak yang di PHK. Nah, ternyata Al-Quran dan hadis itu memberikan tuntun yang sangat lengkap sekali. Salah satunya misalnya di sini di surat Al-Imran ayat 133-134, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini adalah sebuah tuntunan kepada kita semua agar di masa Covid ini kita bisa saling berbagi, saling membantu kepada orang-orang yang terdampak Covid yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Kemudian tambahan lagi ini tuntunan berbuat kemaslahatan untuk publik ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48. Dan kami tidak mengutus para rasul kecuali pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barang siapa beriman dan berbuat kemaslahatan, bagi mereka itu tidak akan takut dan sedih. Ini juga jaminan dari Allah. Kita diminta oleh Allah agar berbuat kemaslahatan sehingga nanti hati kita menjadi tenang dan tidak sedih ya. Baik, itu adalah dalil-dalil dari Quran dan hadis sebagai referensi dalam konteks COVID-19 yang ditinjau dari aspek Islami ya, yang ditinjau dari Islamic Social Accounting. Ini bedanya social accounting dengan Islamic Social Accounting. Jadi ciri khasnya itu diambil dari referensi-referensi Al-Quran dan hadis dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana penanganan COVID-19? Nah, perlu kita ketahui, ya, dan saya yakin Bapak Ibu semua peserta webinar nasional paham, ini bukan semata-mata hanya tugas pemerintah saja, melainkan semua pihak yang ada di negeri ini perlu terlibat. Ya, selain pemerintah, di situ ada kalangan akademisi, kemudian kalangan bisnis atau dunia usaha, kemudian media mainstream maupun yang mainstream, dan yang kelima di sini adalah community atau masyarakat. Adapun penjelasannya dibahas satu persatu. Nah, sekarang apa sih peran pemerintah yang sudah dilakukan? Kemudian kita coba kaji apakah beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah, upaya pemerintah ini relevan dengan nilai-nilai keislaman yang tadi kita bahas. Yang pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah, membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, menyiapkan rumah sakit khusus pengadaan obat dan alat kesehatan untuk menangani COVID-19. Yang ketiga, menerapkan kebijakan self-isolated, yaitu learn from home bagi perangkat pendidikan. Mahasiswa, pelajar, semua belajar dari rumah menggunakan daring. Kemudian pegawai bekerja dari rumah. Kemudian untuk umat beragama juga beribadah dari rumah. Yang keempat, menerapkan kebijakan PSBB sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB untuk penanganan COVID-19 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Nah, tadi istilah PSBB sudah relevan ya dengan konteks dalil yang disebut dengan sejarah yang tadi dilakukan oleh Amr bin As agar kita melakukan self distancing, self isolated dan physical distancing, karantina ya. Kemudian yang kelima, pemerintah sudah melakukan upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang keenam, nah ini dari sisi aspek akuntansi yang keenam dan ketujuh nih ya, realokasi dan focusing anggaran tahun 2020 prioritas untuk penanganan COVID-19. Kemudian yang ketujuh, meluncurkan kebijakan fiskal untuk meringankan beban bagi para wajib pajak dan para pelaku usaha. Kemudian yang kedelapan, pemerintah sebagai leading sektor ya, melalui Kementerian Ristek dan BRIN ya, membentuk konsorsium riset teknologi bidang kesehatan untuk penanganan COVID ini yang melibatkan LIPI, BPPT, perguruan tinggi, Balitbangkes, BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan startup di bidang teknologi. Kemudian yang ke-9, melarang dan mencegah masyarakat untuk mudik atau pulang kampung. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dari langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ternyata beberapa itu inline dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian peran community ya. Yang pertama, ya peran pemuka agama, tokoh masyarakat, public figure ya, public figure lainnya, melakukan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Stay at home, tidak perlu mudik, makan asupan yang sehat, yang bergizi, olahraga yang cukup, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, organisasi dan pemuka keagamaan memberikan edukasi kepada pemeluknya tentang cara beribadah dalam masa pandemi COVID-19. Tadi ya, sudah dijelaskan di awal, tidak perlu, yang Kristen tidak perlu ke gereja, cukup dari rumah aja. Kemudian yang Islam juga ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Juga pemeluk agama yang lain. Kemudian yang ketiga, masyarakat melakukan penggalangan dana. Nah, ini masyarakat ya, untuk membantu pengadaan alat kesehatan. Antara lain ada APD, masker, face shield, untuk pembelian ventilator, dan lain-lain. Serta pengadaan sembako dan kebutuhan dasar lainnya untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Dan upaya-upaya lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian apa yang bisa diberikan oleh bagi media, ya, peran media? Yang pertama adalah menyajikan dan mengemas berita atau informasi secara menarik, objektif, dan proporsional kepada masyarakat tentang informasi yang berkaitan dengan COVID-19 serta ajakan untuk mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Yang kedua, sebagai media digunakan untuk mengedukasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan cara efektif memutus mata rantai transmisi COVID-19. Dan banyak hal lain yang bisa diperankan oleh media untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Kemudian apa saja peran dunia usaha? Yang pertama, tadi sudah disebutkan ya, bekerja sama dalam melakukan riset teknologi dengan helix lainnya dalam rangka menghasilkan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN ya, tadi disebutkan di awal. Kemudian kedua, dana CSR atau PKBL BUMN dan perusahaan non-BUMN dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, mendukung kebijakan perintah dalam menerapkan work from home untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat, membantu masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk pemenuhan sembako dan kebutuhan dasar lainnya. Ini melalui CSR ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang terakhir, helix yang terakhir adalah akademisi atau peran perguruan tinggi. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah dengan mengembangkan riset ya, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penelitian yang lain untuk membuat alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Ada ventilator, PCR, face shield, dan APD. Contohnya yang dilakukan oleh ITB mengembangkan ventilator portable ya. Kemudian yang kedua, mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan learn from home. Ya, mahasiswa kita yang bagi yang dosen ya, itu belajar dari rumah. Dosennya memberikan tugas penilaian, ujian dari rumah. Kemudian yang ketiga, mendukung penggalangan dana di lingkungan sivitas akademika untuk membantu penanganan COVID-19. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan edukasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan upaya lainnya untuk memutus mata rantai transmisi COVID-19. Dan banyak lagi upaya-upaya yang lain. Nah, kesimpulan ya. Yang pertama yang dapat saya simpulkan adalah tugas penanganan COVID-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun semua pihak atau pentahelix atau helix yang lain ya harus dan sudah turut terlibat dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Supaya COVID-19 ini penyebaran cepat dihentikan dan cepat kita tuntaskan. Ya. Yang kedua, upaya penanganan COVID-19 di Indonesia dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah sudah relevan dengan nilai-nilai dalam perspektif Islamic Social Accounting. Saran ya. Yang pertama, perlu ada awareness ya, pedulian, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID yang ini perlu ditingkatkan. Kejadian yang sekarang ini orang-orang yang mudik ya, itu mereka ada sebagian yang memaksa ya, padahal sudah dijaga oleh petugas keamanan ya, Polantas. Sebaiknya kepedulian, kepatuhan dan disiplin masyarakat ini ditingkatkan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan pemerintah harus presisi dan lebih cepat dari pergerakan penyebaran COVID-19. Ini saya berikan contoh begini di poin kedua ya. Seandainya pemerintah pada saat itu di bulan Desember ketika kita sudah mendengar bahwa di Wuhan sudah ada corona, kemudian kita blok pelabuhan, kemudian bandara, ya kita blok sementara ya sampai kejadian ini selesai, maka tidak akan dampaknya seluas ini. Walaupun ini terjadi pro dan kontra ya, karena perspektif kajiannya dari berbagai bidang. Kemudian yang ketiga,
perlu lebih tegas lagi dalam menegakkan aturan PSBB dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Selama ini cukup baik ya dengan humanis, tapi kurang tegas ya. Kemudian yang keempat, solidaritas dan kepedulian dari semua helix sudah ada, namun perlu ditingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi saya, COVID-19 Pandemic in Perspective of Islamic Social Accounting. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lebar pada saat diskusi tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Amilin atas poin-poin penting yang beliau sampaikan tadi. Saya coba merangkum kembali dari poin-poin penting yang disampaikan oleh Prof. Amilin, yaitu bahwa sebagai umat manusia, terutama Muslim, kita mempunyai tanggung jawab secara holistic accountability, yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, bahwa kita bertanggung jawab bukan hanya dalam urusan ibadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada sesama manusia. Diimplementasikan dalam ayat surat Ali Imran ayat 110 bahwa kita menyuruh melakukan amal ma'ruf, kemudian mencegah untuk melakukan kemungkaran. Nah, dengan kondisi saat ini, artinya yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Amilin tadi, bahwa kita akan berusaha untuk melakukan mitigasi resiko dengan melakukan sosialisasi yang bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama, dengan saling mengingatkan kepada lingkungan kita bahwa kondisi ini harus selalu diwaspadai. Jadi jangan dianggap remeh, karena ada yang memahami, ada yang tidak. Karena bentuk daripada tanggung jawab sosial secara keislaman ini, itu Islamic accountability-nya adalah bertanggung jawab kepada sesama makhluk untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelum sesi tanya jawab, saya hold dulu sebentar. Ibu-ibu dan bapak-bapak hold dulu pertanyaannya. Kita sudah masuk. Kebetulan kegiatan ini kan kerjasama, seperti yang saya sampaikan tadi, kerjasama jurusan akuntansi FEB UIN Jakarta dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik. Nah, tadi kita sebetulnya ingin mengundang sedikit menerima poin-poin penting dari Ibu Prof. Dian Agustia, tapi beliau ada buka acara yang seperti disampaikan oleh Prof. Amilin tadi, karena beliau sekarang sudah ada di sini ya. Kita minta segala hormat untuk kepada beliau memberikan poin-poin yang bisa kita terima bersama-sama. Selamat datang Prof. Dian, semoga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disilahkan ya Bu ya untuk menyampaikan poin-poinnya. Silakan ya. Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadir dalam seminar online kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik. Tadi saya masuk langsung mendengarkan keynote dari Prof. Amilin, luar biasa. Jadi saya beberapa minggu ini banyak sekali kegiatan seminar yang topiknya yaitu bagaimana kita, sivitas akademika maupun masyarakat umumnya menghadapi pandemi COVID-19. Dan baru pagi hari ini saya mengikuti seminar yang topiknya itu sangat berbeda, karena di sini berhubungan dengan maaf, sebentar. Topiknya berhubungan dengan perspektif of Islamic Social Accounting and Social Solidarity. Jadi dari sisi Islamiknya, dan luar biasa Prof. Amilin. Jadi saya tadi mendengarkan dengan khusyuk ini ceritanya. Jadi ini adalah kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UIN Jakarta dengan IAI KPD.
dan dengan topik yang luar biasa. Ini menjadi poin tersendiri untuk kita semua akademisi. Walaupun tetap berada di posisi rumah, work from home, tetapi semangat untuk tetap mengabdi pada pendidikan kita, akademisi tetap melakukan seminar, meningkatkan kompetensi kita sehingga tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19 dan tetap sehat tentunya sehingga dunia pendidikan tetap menjaga kualitas daripada lulusan. Kerjasama ini dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik itu merupakan termasuk di dalam program DPNIAI di Prakarsa 2, itu bertujuan untuk bagaimana memperkuat peran daripada Ikatan Akuntan Indonesia di dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas bisnis dan publik dengan menyiapkan akuntan profesional menghadapi masa depan. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa ada hal-hal yang memang kita lakukan, target daripada IAI mencapai 3 sasaran. Yang pertama itu adalah bagaimana menyesuaikan kurikulum pendidikan akuntansi itu dengan mengakomodir perkembangan teknologi dan disruption bisnis. Yang kedua, bagaimana meningkatkan peran inklusif akuntan pendidik dengan riset, akuntansi, baik itu konvensional maupun syariah. Dan ini dengan kerjasama begini, mudah-mudahan untuk yang di bidang syariah akan berkembang dengan baik. Lalu juga riset tentang keuangan dan bisnis sesuai dengan bidang keilmuan yang aplikatif di dalam menjawab permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa sekarang kita sedang berada di COVID-19 pandemi. Dan ini berdampak kepada seluruh tatanan kehidupan manusia. Karena berdampak tidak saja di Indonesia, tetapi di negara-negara yang lain. Dan dampaknya dunia, dan tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Amilin betapa secara Islamik itu sebetulnya sudah terinformasi di beberapa tadi tayangan-tayangan tadi yang sudah dibahas secara Islamik. Dan mudah-mudahan acara ini tetap berjalan dengan efektif sampai akhir karena topiknya luar biasa. Kepada seluruh partisipan, ada 94 luar biasa, Prof. Amilin. Ini adalah pesertanya cukup banyak dan apresiasi sekali, dan mudah-mudahan ini bisa diadakan di berikutnya. Tidak berhenti sekali ini saja, karena memang untuk syariah perspektif Islamik ini juga kita perlu, karena di dalam menghadapi kondisi pandemik ini tidak saja secara real tetapi secara batin ya kita harus dipersiapkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Polisi Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI sebagai Dirkamsel Kakor Lantas Polri dan sebagai dosen PT IKA yang bersedia menjadi narasumber berikutnya. Lalu Bu Rahmawati sebagai moderator, terima kasih sudah mengundang ini tadi, walaupun agak terlambat ya Bu Rahma. Lalu Sekretaris IAI KPD yang juga kebetulan dari dosen UIN, Bu Reskino yang luar biasa. Selamat pagi di sini. Dan mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan. Kami memang benar-benar topik-topik ini adalah topik-topik yang kami harapkan terus berkembang karena kita sebagai bangsa Indonesia, batinnya kita harus siap. Tidak hanya fisik dengan vitamin, tetapi dengan sentuhan-sentuhan rohani ya Pak Prof. Amilin, ini cukup sangat membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dian. Terima kasih atas sambutannya.
tadi sudah disampaikan oleh beliau poin-poin bahwa kerjasama ini diharapkan berlanjut ya Bu ya, juga jangan sampai di sini saja karena challenge-nya adalah dalam bagaimana implementasi perubahan-perubahan yang sekarang saat ini, yaitu wabah ini sangat besar merubah tatanan masyarakat. Jadi jangan hanya kita concern terkait dengan bagaimana perubahan kurikulum karena perubahan teknologi, tapi kita juga harus concern terkait dengan ini mungkin merubah tatanan masyarakat, behavior masyarakat yang harus bisa kita akomodasi bersama-sama. Poin-poin penting yang bagaimana mengelaborasi poin penting dari Prof. Amilin dengan Ibu tadi ada pesan yang harus kita lakukan, yang nggak berhenti sampai di sini aja. Kemudian juga kita harus melihat bagaimana akan disampaikan oleh Pak Krisdani nanti bahwa ini harus terus berlangsung secara akademik. Terima kasih Ibu. Kemudian minta kepada peserta untuk menyampaikan ada poin penting yang mau disampaikan atau pertanyaan kepada narasumber kita Prof. Amilin. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Sebaiknya pertanyaan tertulis saja, Bu Moderator. Nanti kita langsung masuk ke sesi kedua ya, supaya terakomodir. Karena waktunya kan nyambung. Oke, baik-baik. Kalau begitu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Amilin tadi, nanti tolong Bapak Ibu tuliskan apa yang ingin disampaikan. Nanti saya akan akomodasi. Kita selanjutnya minta waktu dan tempat kepada Bapak Brigjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana untuk menyampaikan pesan penting beliau terkait dengan tema kita hari ini dengan topik solidaritas sosial gerakan moral kemanusiaan peduli COVID-19. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Bapak, saya ya untuk terakhir dengan slide gimana ya Pak ya, maaf. Apakah langsung dengan Bapak apa saya yang ini kan? Kok di mute ya? Beliau nggak kedengeran. Oke. Maaf, ini kok beliau nggak kedengeran ya? Di mute beliau. Aduh. Admin untuk buka ini, supaya di-unmute. Tolong admin. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Mas Denny, mana Mas Denny? Ya. Tes, kedengaran? Kedengaran Pak, tadi kurang kedengaran. Kedengaran. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang saya hormati tadi Prof. Amilin dan Prof. Dian, juga Ibu Moderator dan rekan-rekan sekalian. Ini luar biasa, Profesor Amilin ini sahabat saya yang selalu kreatif, inovatif nih. Selamat pagi Prof. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyambung apa yang menjadi presentasi Prof. Amilin. Mungkin mohon izin Bu Moderator bisa menyampaikan presentasi saya lewat situ saja. Nanti saya suaranya saja Bu. Yang pertama adalah saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prof. Amilin bahwa permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan ini luar biasa. Kita menghadapi pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan efek yang juga cukup luas. Namun demikian, kita tidak boleh berdiam diri. Artinya ketika tadi melihat bahwa COVID ini besar, ini banyak potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi. Lanjut saja Bu. Ya, kita melihat data, ini kalau data tadi Profesor Amilin sudah menyampaikan, saya melihat ini seluruh dunia maupun di Indonesia. Lanjut Bu. Kita lihat data-data ini secara cepat saja. Ini saya kira bisa diakses. Lanjut. Kita lihat dampak wabah pandemi COVID. Mohon maaf kalau kembali ke slide sebelumnya, Bu. Nah,
yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata ini berdampak pada kehidupan sosial kemanusiaan. Karena suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Produktivitas ini dihasilkan dari aktivitas. Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, semua langsung dihantam, berhenti untuk kegiatan ini. Nah, konteks seperti ini kita melihat bahwa efek-efek semua ini seluruh dunia seperti ini. Tadi Profesor Amilin sudah menginspirasi kita, pentahelik. Setidaknya pentahelik. Mungkin kalau Prof. Amilin juga nyampaikan, kita bisa n-helik. Banyak lagi helik yang harus dibangun. Justru kita tidak boleh tinggal diam. Tidak boleh hanya berpasrah diri. Karena konteks seperti ini, saya kemarin sudah keliling ke berbagai wilayah. Dampak sosialnya ini tinggi karena mungkin ada rasa ketakutan yang terlalu tinggi. Ada penolakan, ada kekhawatiran, ada orang kehilangan pekerjaan. Sehingga kita banyak menghadapi dan menemukan adanya kriminalitas, konflik sosial, bahkan terjadi berbagai hal. Yang tentu semua kontraproduktif. Yang ingin saya sampaikan adalah, mengapa solidaritas sosial ini penting? Karena solidaritas merupakan suatu gerakan moral untuk membangkitkan, untuk membangun, untuk menguatkan sesama kita. Kita harus saling menguatkan, bukan saling menyalahkan atau mencari kesalahan. Atau juga tidak terhanyut kepada hal dan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan yang boleh dikatakan anarkis atau kriminal. Nah, solidaritas sosial ini memang tidak serta-merta besar, tetapi dari yang kecil, komunitas. Maka saya tadi sampaikan bahwa solidaritas sosial ini sebagai gerakan moral kemanusiaan yang harus kita bangkitkan bersama. Nah, ini kalangan akademisi saya kira, terima kasih ini Prof. Amilin. Ini mengajak saya untuk diskusi dan UIN juga punya jaringan yang luas sehingga bisa mensupport. Kecil-kecil kalau banyak semua, saya kira ini baik sekali untuk perkuatan, untuk ketahanan, untuk tetap negara ini atau bangsa kita ini berdaulat. Nah, lanjut. Kita melihat yang selanjutnya, bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, ini juga banyak dampaknya. Kalau kita melihat ini sebagai solidaritas sosial, maka perlu ada wadah, perlu ada tempat untuk bisa menyalurkan, menginspirasi, memotivasi, memberi solusi. Ya, mungkin kalangan akademisi ini menurut saya juga paling netral, tepat, karena ini sosial kemanusiaan. Kita tidak kepentingan selain kepentingan kemanusiaan. Nah, solidaritas sosial ini merupakan suatu kesadaran bagi suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang, bertahan pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya kira konteks kesadaran ini akan menghasilkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa menjadi ikon, menjadi panutan, yang bisa untuk mengajak orang lain bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Sekecil apapun. Karena kalau kita melihat yang terdampak juga sangat luar biasa. Tapi kita juga masih percaya bahwa dari kultur bangsa Indonesia ini, bahkan kita punya suatu persatuan dan kesatuan untuk bersolidar, inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Lanjut. Nah, untuk membangun wadah ini tentunya kita perlu ada aturan. Saya kira mungkin solidaritas sosial sendiri secara konseptual sudah bisa dibangun, sudah bisa dilakukan, tetapi perlu adanya suatu aturan, suatu payung hukum. Setidaknya ada petunjuk, ada pedoman, ada protokol, ada hal-hal yang penting. Ini penting dari kalangan akademisi, para ahli, hasil penelitiannya bisa dijadikan acuan, dijadikan panduan, dijadikan suatu sandaran untuk kita bekerja atau bergerak. Nah, satu lagi yang perlu kita bangun adalah krisis center. Nah, krisis center ini saya kira sekarang eranya era online, era virtual, ini juga bisa dibangun secara krisis center. Karena krisis center ini akan menjadi operation room yang akan menjadi call and command center
yang bisa mengembangkan jejaring untuk bagaimana solidaritas sosial ini bergerak. Kalau ada bantuan, ada gerakan moral bisa terkendali. Atau setidaknya kita saling mengontrol. Dan tadi pentahelik yang disarankan Prof. Amilin bisa bersama-sama menjadi representasi bagian dari krisis center ini. Lanjut. Nah, Piranti Lunak, ini kalau mungkin Prof. Amilin juga sepaham bahwa kita perlu ada grand design. Grand design bagaimana untuk model penanganan kontingensi, karena di negara kita ini juga selain ada pandemi, tapi ini juga ring of fire. Ini juga masyarakat yang multikultural, yang potensi konfliknya besar, primordialisme juga tinggi. Nah, disinilah model penanganan kontingensi dari kalangan akademisi, saya kira, wah ini pemikiran-pemikiran cerdasnya, poin-poin saja bisa menjadikannya. Sehingga dari model ini bisa kita jabarkan menjadi model atau pola penggerakan empowering dari para soft power. Sehingga soft power ini bisa bergerak sesuai dengan fungsi dan kondisi potensi masing-masing, dan ini juga bisa disampaikan bahwa ini sebagai satu prinsip 1000 gaya. Apa saja bisa dilakukan sesuai dengan konteks lokal jenis mereka, situasi dan kondisi daerahnya. Nah, satu lagi kita juga mungkin tadi yang Prof. Amir sudah panjang lebar sampaikan, ini juga perlu ada sistem pengamanan kota. Nah, kota ini kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di wilayah, di daerah, orang bisa hidup dari lingkungannya. Dia bisa bertahan secara pangan dan lain. Orang kota ini ada bekerja dengan jasa, sedangkan jasa ini terpangkas, boleh dikatakan sampai 60, 70, 80%. Sehingga yang lain juga menimbulkan permasalahan. Nah, konteks seperti ini tentunya pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira bukan hanya bertanya jawab, tapi ada sharing. Sehingga bisa menginspirasi kami juga untuk bagaimana menemukan solusi-solusi baru. Kita juga bisa memprediksi, kemarin anak muda dari ITB atau dari mana itu mengkaitkan matematika dengan COVID. Ini saya kira luar biasa, walaupun itu bentuk virtual atau bentuk hanya bagian daripada kuantitatif, tapi bisa menunjukkan rumus H adalah NH kuadrat. Anak muda ini bisa menggambarkan bagaimana penyebarannya. Kalau NH kuadrat, ini kuadrat-kuadrat ini hari ini 1, besok 2, besok 4, 16, dan seterusnya. Ini akan cepat sekali. Nah, ini perlu pola yang penanganannya. Karena ini pun juga, kalau saya ingin menyampaikan, pada konteks keamanan ini tentu adalah N dan K keren. Ini teori klasik yang mungkin sederhana. N itu niat, K kesempatan, sama dengan keren. Nah, kita melihat bahwa kesempatan-kesempatan atau potensi-potensi terjadinya konflik ini, maka perlu diatasi bersama. Inilah kita kalau menjabarkan tadi dengan model matematika, tadi tentu kita bisa menjabarkan pada kesempatan dan kita paham, bisa memahami potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi. Sedang konflik tersendiri terjadi karena kaitannya sumber daya. Nah, solusi-solusi mencari sumber daya pengganti. Bahkan kita perlu memikirkan pasca pandemi COVID akan berbuat apa. Kita harus membangkitkan karena harus merubah mindset. Kita sekarang di dalam belajar saja harus sistem online. Kita harus model sistem jaringan. Dan kita perlu memikirkan ini ada big data. Big data. Data menjadi sangat penting. Sistem Watergate Service juga menjadi bagian penting. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Mohon izin, lanjut, Bu. Slide berikutnya. Saya ingin menyampaikan krisis center. Lanjut, Bu. Tadi sudah sebagian, kalau kita tidak memiliki sebagai pusat krisis center, kita tidak punya sistem wadah-wadah yang ada, ini tentu akan sulit. Setidaknya krisis center ini bisa menjadi posko yang bisa dijadikan pusat K3I, istilah kami, adalah komunikasi, koordinasi, komando, dan pengendalian, serta informasi. Dan ini krisis center bisa memuat peta provinsi, sistem mappingnya, sistem networkingnya, ada panel-panelnya, ada call and command center, ada sistem pengendalian, dan seterusnya. Ini sistem operation room, control room, atau back office, yang nanti juga bisa dukung sistem aplikasi-aplikasi lain. Ini tentu berbasis Internet of Things, dan juga ini merupakan bagian dari artificial intelligence.
Karena ini semua akan merecognize, semua akan mendata, semua akan mengkaitkan antara manusia, kegiatan, pergerakan, dan tindakan-tindakan lain. Dan ini akan menjadi pusat koordinasi informasi. Lanjut, Bu. Ya, ini akan, informasi ini sangat penting. Kalau sekarang era post-truth, informasi yang diaduk-aduk oleh para orang-orang yang senang membuat hoax, ini sudah menimbulkan konflik besar karena ini membuat opini publik yang kontraproduktif. Nah, dengan adanya pentahelik tadi, ada krisis center ini, ada back office yang dilakukan, setidaknya informasi ini ada standarnya. Karena era post-truth ini bukan sekedar bohong, bukan sekedar hoax, tetapi ini ada by design. Ini yang perlu kita tangani bersama. Saya kira para akademisi, kaum terpelajar ini mempunyai kepekaan, punya sistem konstruksi berpikir yang bisa membongkar atau mendekonstruksi berbagai kejadian. Nah, tentu ini perlu ada sistem yang dilakukan untuk membangun solidaritas sosial ini. Dengan adanya tadi, krisis center bisa ada quick response time. Bagaimana kalau ada terjadi? Preemptifnya bagaimana kalau terjadi permasalahan cepat ditangani dan juga tidak main bully-bulian. Tadi kalau Prof. Amin sudah menggambarkan bahwa orang meninggal dengan standar penguburan COVID ini bukan selalu hukuman. Dan kita juga ada yang dilempari, ada yang ditolak. Bahkan mereka pun boleh dikatakan ini mati syahid. Dan kita pun juga menyadari inilah jangan sampai saling menghakimi, saling menyalahkan. Kalau mungkin kita pulang ke kampung-kampung, hampir sama model tulisannya. Spanduk putih, dipilok hitam atau merah. Tulisannya kalau nggak ngancam atau nakut-nakuti. Ini juga suatu potensi yang menurut saya harus diluruskan. Karena kita semua memang membangun solidaritas sosial ini perlu ada literasi sosial. Kita ini mungkin sebanyak hal yang dilakukan, tapi literasi sosial ini rendah sekali menurut saya. Karena kita masih percaya hoax, masih percaya orang saling membuli, dan seterusnya. Nah, kita juga siap jejaring dan mitra. Tadi pentahelik yang Prof. Amilin sampaikan. Dan juga membuat emergency policing. Bagaimana kalau terjadi keadaan yang emergency? Nah, misalnya kalau sudah ada COVID begini, tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada yang lain. Kita tidak berharap yang buruk, tapi bagaimana kondisi kontingensi kita tetap siap. Lanjut, Bu. Ya, dari literasi sosial tadi sampaikan. Nah, ini saya kira Prof. Amilin pun tadi sudah menyampaikan cukup panjang lebar. Nah, ini kita bagaimana untuk berjuang untuk memberi nutrisi jiwa, hati, untuk tetap berpikiran positif, untuk cerdas, untuk penuh harapan, memotivasi diri, dan juga tidak berpikiran negatif. Lanjut. Ya, bagaimana kita juga mengajarkan untuk pola hidup mandiri, bagaimana dengan menjaga kesehatan ini tadi, sudah panjang lebar juga disampaikan Prof. Amilin, bahkan secara Islami juga sudah ada panduan-panduannya. Nah, ini juga kita harus pola peduli lingkungan. Kita sendiri sama lingkungan, jangan masa bodoh. Kita kadang-kadang, sudahlah terserah, bukan urusan kita. Nah, ini juga ketahanan lingkungan ini yang harus kita bangkitkan gotong royong bersama, menerima ini apa adanya, dan kita juga siap. Nah, peduli lingkungan juga ketahanan diri tadi adalah juga untuk peduli sesama. Oleh sebab itu di dalam literasi diperlukan adanya kemampuan untuk tingkat kesehatan dasar. Bagaimana ini orang-orang paham. Karena misalnya kita duduk-duduk saja, ini para akademisi duduk, tiba-tiba ada orang batuk kejang-kejang, kita lompat semua. Mau menolong nanti Pak tunggu. Seandainya gitu kan tentu juga kurang baik. Lanjut. Nah, ini pola penanganan emergensi. Tadi sudah disampaikan. Kita sekarang kendaraan-kendaraan ataupun barang yang lain untuk mendukung penanganan emergensi, ini perlu dibuat polanya. Karena ini saya kira kecil, komunitas, dan seterusnya ini akan sangat mendukung. Nah, lanjut, Bu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini kita harus juga membuat jejaring dan mitra sebagai soft power.
Nah, kita perlu tadi yang Prof. Amilin sampaikan, banyak hal pilot project, di mana yang kita bisa. Walaupun kita tidak bisa, ini menjadi role model. Saya kira dengan role model ini bisa menjadi bagian di mana orang-orang menjadi key informant, menjadi kontak person, atau menjadi informan kunci. Ini saya kira sampai RT ada, sampai RW bisa. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh jaringan-jaringan yang ada. Ini dari sektor bisnis, dari akademisi, para pakar. Nah, ini juga dari media tadi yang Prof. Amilin juga sampaikan. Kita sekarang ada medsos, bisa nih dari LSM. Nah, saya ingin sampaikan ini beberapa hal tentang emergency policing. Seorang ini kalau kondisi darurat, tentu banyak yang pasti bingung. Pertama kali bingung, wah lari-lari salah. Nah, pada kondisi ini, kalau ada solidaritas sosial, ada wadahnya, ada tertata, ada literasinya, orang tahu mau kemana dan akan apa yang harus dilakukan. Kita saja misalnya pada pandemi COVID ini, ada yang satu keluarga terkena, wah sudah saling mengharap, langsung di polis lain lah, lingkungannya nggak boleh, keluarganya langsung. Kita seolah-olah sudah menghakimi secara sosial. Ini yang juga emergency policing perlu dipikirkan. Lanjut. Nah, itu juga perlu mungkin secara proaktif. Di sini proaktif ini bukan sekedar bekerja ketika ada masalah. Kalau Prof. Salito menganalogikan, beliau melihat seperti pekerja di PLN. Orang bekerja di PLN itu bukan bekerja saat listrik mati, tetapi bekerja bagaimana listrik jangan mati, dan kalau ada listrik mati segera dapat ditangani. Saya kira ini poin-poin bisa dilihat lanjut. Ini karena ini hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, proaktif ini juga perlu menyiapkan tempat darurat. Kondisi-kondisi mau kemana? Penyelamatan ini. Karena pada kondisi seperti ini, di dalam bagaimana mengamankan, bagaimana mencegah, bagaimana menangani, bagaimana merehabilitasi. Ya, lanjut. Saya kira kita juga harus memikirkan smart. Berpikir cerdas. Arti smart ini adalah fungsional. Saya ingin pada konteks ini saya kaitkan dengan policing. Ini kebetulan saya pengajar di kepolisian dan saya polisi. Ini bukan menjadi super top, ini super kewenangan buat, tapi super kompetensinya sehingga pelayanannya itu prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, ini saatnya kita merubah mindset bagaimana model pemolisian, model-model tadi yang saya tawarkan tadi, atau yang didiskusikan oleh Prof. Amilin, mulai menjadi bagian dari online, merubah mindset. Bagaimana di dalam sistem merubah mindset ini mendukung untuk pembangunan solidaritas sosial. Lanjut. Kita tadi sudah kita bahas semua bagaimana dampaknya. Lanjut. Nah, ini yang kita perlu sampaikan bahwa perlu adanya solidaritas sosial yang dibangun dengan membangkitkan kembali jiwa patriot pejuang kemanusiaan. Ini yang harus kita support keras, bagaimana menggelorakan literasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Media center untuk memberdayakan media-media untuk mengcounter berita hoax, membangun semacam krisis center dengan lokal jenis masing-masing, dan mendukung backup para petugas kesehatan. Ini para petugas kesehatan perlu didukung. Mereka ini juga berjuang mati-matian, sehingga mereka merasa ada, tidak bekerja sendiri, tapi saling membantu. Nah, tim kontingensi ini memang perlu harus dilakukan, dan juga sesuatu hal harus kita selesaikan untuk problem solving. Akhir dari presentasi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus selalu optimis, berpikiran positif, dan kita juga bisa memberdayakan. Kita bisa menjadi pelopor untuk kemanusiaan, hati yang bergembira mengikuti anjuran atau perintah dari para perintah, dan aturan-aturan kita taati, dan tetap kita punya harapan besar untuk peka dan peduli akan kesehatan, keselamatan diri kita maupun orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Brigjen Polisi Krisnanda, terima kasih atas poin-poin penting yang Bapak sampaikan.
saya coba akan mengelaborasi apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa yang diutamakan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah solidaritas, yaitu dibangun dengan menguatkan kesadaran dari semua pihak. Nah, kami dari sini, mungkin rata-rata di sini ini adalah akademisi, yaitu bagaimana poin sangat yang menurut saya itu sangat penting Bapak sampaikan tadi adalah bagaimana mengubah mindset daripada terutama mahasiswa kita dan juga sesama kolega, bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada seluruh user kita, yaitu salah satunya adalah mahasiswa, kemudian stakeholder yang lain ya. Kemudian di sini diminta bahwa bagaimana peningkatan kesadarannya. Karena apa? Dengan COVID-19 ini hal-hal banyak berubah, yaitu perilaku, kemudian cara hidup. Nah, di sini pola-pola perubahan ini akan membuat suasana baru, yang ini adalah merupakan challenge daripada akademisi bagaimana apa dan bagaimana yang harus dilakukan sesudah terjadi atau pasca pandemik ini. Itu sepertinya yang ingin Bapak, jangan sampai di sini, tapi ada hal yang lain sudah ini loh, yaitu pasca pandemik ini terjadi. Mudah-mudahan segera berakhir, tapi ini nggak sampai di sini saja, bahwa PR-nya masih panjang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Amilin juga tadi, kemudian Prof. Dian tadi, bahwa banyak hal yang kita lakukan, terutama akademisi kurikulum yang bisa mengakomodasi ke situasi ini, bagaimana kita melihat aspek-aspek yang bukan hanya teknologi, tapi aspek lain seperti kondisi wabah ini. Terima kasih Bapak, apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua dan merupakan poin penting kita bagaimana melakukan perubahan-perubahan yang akan datang. Nah, di sini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Saya coba lihat dulu. Mohon maaf, agak tadi belum dilihat. Maaf. Oke, ini pertanyaan dari ini untuk sepertinya untuk Prof. Amilin, yaitu dari Bapak Jufri Dharma. Tolong boleh dijelaskan lagi oleh narasumber keterkaitan COVID-19 pandemik dalam akuntansi sosial dalam perspektif Islam. Itu Prof. yang ditanyakan. Jadi keterkaitan COVID-19 pandemik dalam akuntansi sosial dalam perspektif Islam, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Hayatun Nufus. Mohon penjelasan, di satu sisi akuntansi memiliki peran dalam mengurangi biaya dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, tetapi di sisi yang berbeda kita melihat dampak yang sangat luar biasa, itu dengan adanya PHK dan pendapatan yang hilang dari banyak masyarakat luas secara ekonomi. Bagaimana akuntansi menempatkan diri untuk membantu kondisi ini? Kemudian, saya ungkapkan pertanyaan dulu ya Prof. ya. Oke, tadi ini sama pertanyaan dari, oke, sama ya. Itu dulu Prof, mungkin Bapak bisa baru dua sepertinya. Oh, ini ada satu lagi. Apakah dapat dikatakan masa pasca pandemik dikatakan sebagai masa restrukturisasi ekonomi Indonesia? Dari Bapak Dedi Sufriyadi. Saya ulangi. Apakah dapat dikatakan masa pasca pandemik dikatakan sebagai masa restrukturisasi ekonomi Indonesia? Dipersilahkan Prof. Terlebih dahulu. Ada ini tadi malam itu pun. Kok nggak kedengaran suaranya Prof ya? Prof udah jawab belum ya? Baik. Oke. Bisa didengar? Oh iya, silakan Prof. Baik. Catatan atau notes dari Pak Jufri Dharma. Kebetulan ini satu alumni dengan saya, ya. Cuman saya belum pernah ketemu dengan beliau. Kita komunikasi lewat grup ya. Terima kasih Pak Jufri Dharma. Beliau request bahwa mohon nanti bahan paparannya. Sama Pak.
supaya di-share ya. Salam kenal Pak Jufri ya. Ya, sama-sama Pak. Pak Jufri nggak Saya kelihatan dekat. wajahnya Pak, maaf. Ya, Oh, iya. cukup Oke. cukup dekat dengan Pak Yusar dan Bu Reskino. Oke. Bapak nggak begitu kelihatan wajahnya, nggak kelihatan semua nih Pak wajahnya kayaknya tuh. Maaf, Ya, maaf. belum. Oke, coba silakan. Pak Jufri, terkait perubahan nanti panitia akan men-share ke seluruh peserta ya bagi yang memang memerlukan. Dikonfirmasi dari pertanyaan oleh moderator, dari Pak Jufri ke moderator terkait kaitannya COVID-19 ini dengan Islamic Social Accounting ya, atau ini saya sudah tampilkan ya, ini di slide yang ke-6. Jadi di awal memang sebelum saya mendeskripsikan bahkan kalau menjelaskan ke sesama orang akuntansi saya lebih mudah ya. Kebetulan sempat ini ada seorang dokter nanya ke saya. Ini bahasnya COVID-19, kemudian hubungannya dengan Islamic Social Accounting. Oh yang dibahas kok sejarah tentang ta'un, kemudian dalil-dalil, kemudian akuntansinya mana gitu. Sekarang saya tanya ke yang bersangkutan. Ini sebelum saya jelaskan dulu ya. Emang apa sih yang kau pahami tentang akuntansi? Lo akuntansi itu kan debit dan kredit gitu loh. Kemudian laporan keuangan. Mana laporan keuangannya gitu loh. Nah, ini kalau orang akuntansi mungkin bisa paham ya. Lucu juga gitu loh pertanyaannya. Tapi ya perlu saya jelaskan gitu loh. Baik, Pak Jufri, bagus sekali pertanyaan Pak. Nah, di slide ini, terlihat nggak ini slide-nya di halaman 6? Kelihatan Pak. Oke. Kaitannya COVID-19 dengan Islamic Social Accounting-nya. Coba kita bayangkan ya. Seandainya kita berani memblok pada saat terjadi pertama kali di Wuhan, yang sudah dapat label red zone, negara-negara red zone, kemudian diblok tidak boleh masuk. Saya yakin implikasinya tidak akan sebesar ini. Ini pengalaman dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini mereka sudah memulangkan tenaga medis dan paramedisnya. Alasannya kenapa? Karena anggaran APBD-nya tuh habis ya, hanya dalam waktu 2 minggu. Berapa nilai anggaran yang terserap selama 2 minggu untuk penanganan COVID? Itu sekitar 530 juta. Mereka memang tidak menyiapkan anggaran khusus untuk COVID-19. Nah, ini terjadi di Sumatera Utara, belum provinsi-provinsi lain. Tadi malam sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali apa yang di ELC, apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Potensi APBD ya di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat, beliau membandingkan Jawa Barat itu sama dengan Korea Selatan dari sisi penduduk, dari sisi jumlah penduduk. Namun tingkat kesejahteraannya luar biasa bedanya. Jadi kesiapan anggaran kita, maksudnya Jawa Barat, itu hanya 1% alokasi untuk penyiapan COVID-19. Sementara di Korea Selatan, mereka sudah sangat settle dari sisi anggaran. Betul. Makanya penanganannya agak berbeda. Dan beliau nggak setuju ketika PSBB ini dilonggarkan. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Ini orang kalau berkumpul, ya itu akan memudahkan penularan. Nah, ketika sudah menular, coba bayangkan ya. Satu APD dengan harga kisaran ada yang 500, ada yang 1 juta. Itu sekali pakai. Coba kalau kita hitung, ya itu kan bahan habis pakai kan. Langsung kita biayakan gitu loh. Kemudian kalikan berapa jumlah pasien. Kalikan berapa yang menanganinya. Itu dari sisi APD saja, belum yang lain-lain. Nah, ini bisa kita hitung dari sisi akuntansi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Sementara negara sendiri ini untuk menghadapi ini, negara manapun ya sebetulnya nggak siap. Amerika yang begitu superpower menghadapi COVID-19 ini betul-betul kelabakan juga gitu. Nah,
cara yang paling efektif itu adalah cara Islami yang tadi diajarkan oleh Amr bin As. Ya, sementara obatnya belum ditemukan misalnya, yaitu dengan memisahkan, ya sesuai dengan ajaran Rasulullah, memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat supaya tidak terjadi penularan. Bahkan Amr bin As mengatakan ini seperti api ketemu dengan api. Makanya untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, udah dipisahkan dengan cara tadi, istilah kita kan PSBB atau lockdown. Nah, bedanya kalau lockdown itu kan di satu wilayah, kayak Wuhan, ya, kenapa di lockdown? Karena satu wilayah. Nah, kalau kita sudah menyebar di seluruh provinsi, jadi PSBB penerapannya, dan tentunya undang-undang Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2018 itu juga sebagai rujukan. Dan sebelumnya kita memang belum siap juga ya, negara manapun belum siap termasuk kita. Makanya di tingkat pimpinan, saya di dalam saran kan disebutkan di situ Pak Jupri, keputusan yang diambil oleh regulator harus lebih cepat dibandingkan dengan akselerasi penyebaran COVID itu sendiri. Tapi kan faktanya yang namanya kita mengelola negara itu kan perlu koordinasi. Belum lagi di dalam di antara menteri-menteri itu sendiri kan mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga agak lama, dan itu bisa saya maklumi ya, apalagi untuk ngurus rakyat yang sedemikian besar. Nah, makanya kembali ke slide ini ya, tinjauan aspek akuntansinya ya, itu dari upaya untuk meminimalisir terjadinya biaya yang lebih besar itu adalah dengan memitigasi risiko. Dan cara efektifnya adalah dengan melakukan physical distancing, isolasi mandiri. Dan itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan tuntunan dari Quran dan hadis, dari tuntunan yang diajarkan oleh Islam. Nah, tinggal kedisiplinan masyarakat kita ya. Kalau kita lihat contoh di India ya, di YouTube itu saking pemerintahnya itu ingin menegakkan bagaimana masyarakat itu jangan sampai berkerumun, itu dipukulin gitu kan. Kalau di kita kan mesti diberikan pengarahan, yang mau mudik suruh batas lagi, walaupun nanti akhirnya bisa menerobos. Dan ini harus tegas, ya, harus tegas. Jadi supaya tidak menyebar lebih luas lagi. Nah, semakin luas penyebarannya, maka akan semakin memicu biaya yang harus dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan COVID ini semakin besar. Makanya upaya yang paling efektif betul yang disampaikan oleh Amr bin sampai istilahnya di situ itu, larilah kalian ke bukit-bukit seperti larinya kalian dikejar oleh singa. Saking apanya? Jangan sampai ketularan. Nah, kita kan masih bisa melihat tuh di TV ada masih ada yang nongkrong-nongkrong bareng, ada kegiatan bareng. Nah, ini makanya perlu ada awareness dari kita semua agar hal ini menjadi perhatian bersama, menjadi tanggung jawab bersama, kita membantu pemerintah untuk menegakkan adanya pelaksanaan PSBB ini. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan tinjauan akuntansi. Nah, ini saya kira sekaligus menjawab pertanyaannya tadi ya, Bu Hayatun Nufus ya. Kalau tidak salah ya, pertanyaannya Bu Hayatun. Betul ya, Bu Nufus ya? Iya, betul. Jadi sudah terjawab. Nah, begini, untuk jawaban Pak Devi Supriyadi, ya. Nanti mungkin Jenderal Kris bisa menambahkan juga ya. Ini apakah ini bisa dijadikan sebagai momentum restrukturisasi ekonomi Indonesia? Sebetulnya begini, bicara tentang restrukturisasi ekonomi Indonesia itu tidak harus menunggu ada COVID-19. Ya. Yang bagus itu adalah kita by planning, by design. Jadi restrukturisasi ekonomi itu yang bagus itu by design, direncanakan sedemikian. Katakan misalnya kondisi ekonomi kita sudah saat ini sudah kondisi seperti ini, kemudian kita coba proyeksikan kira-kira 10, 20 sampai 30 tahun ke depan itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau kondisi saat ini untuk momentum restrukturisasi bisa-bisa saja, tapi nunggu masalah COVID-nya selesai dulu, karena kita semua sekarang tadi yang seperti disampaikan oleh Jenderal Kris,
tidak hanya pentahelix tapi n-helix ya. Artinya masih banyak helix-helix yang lain bisa bekerja sama di sini, terutama dari nanti para ekonom ya, memformulasikan pembenahan terkait dengan ekonomi Indonesia ke depan ini mau dibawa kemana. Saya kira itu ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, bisa-bisa saja itu sebagai momentum untuk melakukan restruktur ekonomi Indonesia. Namun alangkah baiknya kalau ingin melakukan restruktur ekonomi Indonesia itu by design, tidak dipaksa karena adanya wabah penyakit menular COVID-19 ini. Demikian, moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Prof. Bagaimana Bapak, Pak Jufri, Pak Bu Hayatunusfu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain lagi, Bapak Bapak narasumber. Coba saya lihat lagi ya, ini untuk Pak Jenderal. Bapak, pertanyaannya adalah, semoga Bapak dan jajaran jajaran kepolisian selalu semangat. Bagaimana kita dapat bersikap melihat di beberapa tempat masih banyak kerumunan, termasuk yang saya lihat kerumunan satpam di suatu perusahaan, tanpa menggunakan masker atau pengaman, ya, padahal sudah diinstruksikan oleh pemerintah untuk menggunakan, tapi malah tidak begitu dijalankan. Kemudian pertanyaannya yang lain Pak, tadi dari Ibu Hayatunufus juga, kemudian ini pertanyaan dari Boyo kepada Bapak Jenderal, terkait dengan solidaritas sosial, apa yang paling tepat saat ini, yang paling mudah dan langsung terasa manfaatnya, dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 ini. Kemudian ini ada lagi Prof. Prof, terkait dengan kejadian ini, bagaimana pandangan Prof dengan adanya pembagian sembako yang tidak merata dan adanya sembako sampah? Ya. Nah, ini memang ada satu lagi Prof. Itu tadi dari Bapak Mandria, kemudian dari Ibu Sri Juminawati, terkait dengan dampak COVID-19 dari berbagai disiplin ilmu, bagaimana kita bisa mengukur efisiensi dan efektivitas dari banyak rules, boleh ataupun tidak boleh yang benar-benar teraplikasi sehingga penyelesaian pandemik cepat teratasi. Itu Prof, sementara pertanyaan. Oh ya, ada satu lagi dari Bapak Ilham. Dikisahkan dalam Al-Quran bencana kekeringan 7 tahun yang lalu, yaitu 7 tahun pada masa Nabi Yusuf yang dapat dilewati dengan baik karena persiapan pembentukan cadangan bencana 7 tahun sebelumnya. PSBB bencana COVID-19 atau karantina wilayah baru 2 bulan dan dampak ekonominya sangat dirasakan. Bagaimana tentang inisiasi pembentukan dana cadangan bencana atau optimalisasi lembaga supply logistik khususnya untuk kebutuhan pokok? Itu pertanyaan untuk sementara waktu. Silakan kepada narasumber untuk memberi tanggapannya. Terima kasih. Jenderal Kris dulu. Ya, Pak Jenderal, silakan Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Yang pertama, kalau melihat bagaimana masih banyak kerumunan, banyak orang di pasar, masih ini apalagi satpam gitu ya. Kita sendiri juga kemarin saya berkeliling, masih juga ada orang yang tidak peduli. Mereka masih tidak pakai masker. Mereka juga sembarangan di mana-mana. Ini karena mereka pertama mungkin tidak tahu seperti apa COVID ini, hanya dengar media. Yang kedua, literasi ini juga sangat penting karena kesadaran ini merupakan peduli. Kalau saya peduli sama lingkungan, sama orang-orang yang saya cintai, sama keluarga saya, maka saya akan menjaga diri. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan Pak Satpam. Ya, bagaimana? Kita sekarang punya jejaring sosial, punya grup WA, punya link sosial. Kita bukan mau menghakimi, tapi silakan ambil kontak kameranya saja, share ke grup, mereka pasti akan ditegur. Mereka akan menjadi viral. Contoh, kalau ada petugas-petugas yang melakukan penyimpangan, viral saja, pasti akan segera ditangani. Kita bukan mau jahat, tetapi bagaimana kita sayang kepada mereka agar mereka tidak menjadi korban dan tidak menjadi penyebar COVID begitu. Yang kedua untuk Pak Joyoboyo ya. Boyo Pak. Tepat yang paling mudah dan bagaimana membangunnya. Ya, saya kira ini bukan ilmu pasti yang langsung 1 tambah 1 2 gitu ya, paling mudah apa. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan?
Contoh saja kecil, kalau kita pesan sesuatu dari Gojek, kasihlah tambahan tip 10.000 saja. Itu kalau satu orang atau apa dia bisa makan, itu akan bertambah. Itu akan menjadi penguatan. Ekonomi tetap harus berjalan, logistik harus berjalan, kebutuhan pokok berjalan. Entah menyumbangkan sembako, entah menyumbang peralatan, tadi Prof. Amin menyatakan APD 1 aja sekali pakai, habis itu sudah dibuang. Bahkan kita juga harus solidar kepada tenaga-tenaga medis dan keluarganya. Nah, artinya bentuknya banyak sekali. Nah, bagaimana membangunnya? Bangunlah untuk komunitas-komunitas kita, orang-orang kita yang kecil-kecil ini, untuk tidak ikut-ikutan anarkis, untuk tidak ikut-ikutan main hakim sendiri, untuk juga tidak ikut-ikutan menyalahkan atau mencari kesalahan. Nah, tadi ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Memang setuju Prof bahwa merestrukturisasi ekonomi jangan tambal sulam, tapi by design, dibuat untuk prediksi, antisipasi, dan solusinya. Ini saya kira Prof Amilin tadi sudah tepat sekali menyampaikan, karena ini kalau kita gara-gara COVID baru merestrukturisasi, saya kira ini kurang tepat. Tapi kalau dengan adanya ini, kita bisa belajar, bisa mendesain yang lebih baik, dan merestrukturisasi dengan tepat, ini akan kita visioner dan mampu mengatasi hal yang lain. Nah, juga ini juga ada yang berkaitan masalah bagaimana yang tidak merata, bagaimana yang ada yang sampah, ada yang lain sebagainya. Nah, saya kira kalau solidaritas sosial ini dibangun, kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Karena yang diurusi ini banyak, semua pasti akan berebut. Kita harus tahan untuk antre, kita menunjukkan peradaban, kita harus sabar. Karena konsep-konsep bentuk-bentuk skema-skema bantuan ini banyak sekali. Sehingga kalau tidak dibantu dengan sistem solidaritas sosial, dengan jejaring sosial, dengan komunikasi sosial, tidak dibantu dengan oleh pentahelik dan lain sebagainya, akademisi, ini akan sulit. Tapi dengan saling mengawasi, saling membantu, saling menjembatani, saling menguatkan, saya kira ini akan bisa menjadi bagian solusi dari komunitas kecil sampai yang terbesar. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Kemudian pertanyaan selanjutnya tolong ditanggapi Pak Prof. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Jenderal Kris tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Saya ingin menambahkan apa yang sudah dijawab oleh Jenderal Kris, pertanyaan dari Ibu Mandria ya, terkait dengan pembagian sembako yang tidak merata dan pembagian sembako sampah. Perlu kita refresh dulu datanya. Data kemiskinan yang digunakan oleh Indonesia untuk menangani COVID ini, ternyata datanya itu tahun 2016. Ya. Tahun 2016 berarti 4 tahun yang lalu. Nah, sementara kondisi ekonomi kita itu kan, kondisi apalagi sekarang ya, dengan banyaknya PHK tadi yang disampaikan oleh Ibu Nufus, banyak sekali peningkatan tingkat pengangguran. Nah, kemarin Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil menyampaikan, ini hasil kajian, tingkat kemiskinan rakyat di Jawa Barat itu sebelum pandemi COVID ya, itu di bawah 20%. Malah kecil, saya lupa angkanya berapa. Tadi dari 50 juta ya kurang lebih, 58 juta. Ternyata sekarang itu sudah 38 juta katanya. Jadi meningkat ya, 3/4% dari usia produktif. Nah, berarti perlu pemerintah melakukan updating data. Sebetulnya ini nggak terlalu susah ya, apalagi kita sudah menggunakan teknologi, kita bisa update data secara real time. Jadi kuncinya tadi kesadaran kita semua secara jujur, masyarakat melaporkan kepada katakanlah regulator yang ada di wilayah kita, kalau memang betul kita ini terdampak ya kita lapor. Tapi kalau datanya betul-betul. Nah, kemudian terkait dengan data terkait dengan sembako sampah. Kalau ini berarti Ibu Mandria mengikuti perkembangan informasi di televisi ya. Saya lihat juga itu potongan filmnya ya.
itu dilakukan oleh anak-anak yang sebetulnya berangkat dari keisengan dia. Ya, keisengan ingin membantu, kemudian yang dibantunya itu kebetulan kaum waria ya. Kemudian dia coba kemas serapi mungkin, apapun namanya, kalau apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ketika membantu seseorang ya, yang seharusnya didasari dengan niat tulus, yang awalnya adalah hanya main-main, ini adalah sebuah penghinaan menurut saya, ya, merendahkan orang lain dan diri sendiri. Dan alhamdulillah ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya, cepat sekali karena videonya, YouTube-nya itu diupload kemudian bisa dilacak. Dan ini pelajaran buat yang lain supaya lebih hati-hati ya, karena sekarang ini zaman medsos ya, kita harus bijak ya dalam penggunaan medsos, apalagi kita sedang concern bagaimana menangani COVID ini agar secepatnya bisa selesai. Jangan main-main ya dengan COVID-19. Kemudian tadi pertanyaan dari siapa yang Ibu Sri Juminawati ya. Ini dari mana nih? Beliau katakan bahwa banyak sekali rules ya, disiplin ilmu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas supaya ini pandemi ini cepat teratasi. Baik. Begini. Kebiasaan kita ya, kalau banyak orang, apalagi orangnya itu pintar-pintar ya, seringnya berdebat, sehingga tidak ada keputusan yang bisa diambil dan satu komando. Sebetulnya begini, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang cukup baik. Beliau atau pemerintah menunjuk satuan gugus tugas dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat RT RW ya. Sekarang itu turunannya sangat, strukturnya sangat lengkap ya. Nah, kita kalau ingin COVID-19 ini bisa segera selesai, kita harus semua ya, masyarakat Indonesia harus patuh pada satu komando, di mana komandonya adalah dalam hal ini untuk ketua satgasnya adalah kepala BNPB, yang tentu nanti di bawahnya ada bidang-bidang yang lain ya. Dan satu hal ya, ketika bicara tentang banyak hal yang kira-kira mana dulu nih yang perlu diprioritaskan. Kan ada banyak bidang ya, bidang sekarang kondisinya sedang darurat, dan darurat ekonomi, banyak PHK, darurat sosial yang tadi Prof. Kis juga menyampaikan, supaya orang-orang jangan sampai terjadi katakanlah karena kelaparan kemudian dengan segala cara kemudian ditempuh supaya bisa makan gitu ya. Dan kemudian dari sisi hankam juga. Nah, sosial politik dan lainnya. Nah, saat ini yang paling terdepan adalah darurat kesehatan. Jadi, area-area yang lain, bidang-bidang yang lain, merupakan prioritas kedua dan berikutnya setelah darurat kesehatan. Sehingga darurat kesehatan ini adalah sebagai program pertama yang harus diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dari mulai rakyat sampai pada para pemimpinnya, agar satu komando patuh pada pimpinan, patuh pada pemerintah. Saya hakul yakin apa yang disampaikan oleh pemerintah, terlepas dari kelebihan dan kekurangan di lapangan ya, paling tidak kalau kita dukung, insya Allah ini akan memudahkannya. Saya lihat kemarin di TV, di YouTube, Gubernur Jakarta sekarang sedang mengkaji bagaimana orang yang memaksa pulang mudik itu dibuat aturan supaya mereka tidak bisa balik lagi ke Jakarta. Bandingkan, ini sangat ironis ya, dengan pernyataan beliau. Sebelumnya, Jakarta itu adalah milik bersama. Silahkan siapapun boleh datang ke Jakarta untuk mencari penghasilan di Jakarta. Kemudian tiba-tiba keluar statement seperti itu akan membuat regulasi orang yang pulang pada masa COVID ini, dibuat regulasinya akan ditolak untuk kembali ke Jakarta. Saking apanya? Saking jengkelnya itu. Memberikan pelajaran kepada warga agar disiplin. Udah lebaran sementara, sabar aja dulu deh. Nggak usah pulang kampung. Itu tadi, menghindari terjadinya penyebaran transmisi yang lebih luas.
di mana Jakarta atau Jabodetabek ini kan red zone. Ya. Kalau misalnya pulang kampung, ini bisa menyebar kemana-mana, semakin susah dikembalikan. Jadi, cepat atau lambatnya penanganan COVID ini, selama obatnya belum ditemukan, ya, ikutin aja lah protokol kesehatan yang di-launch oleh pemerintah, melakukan self-distancing, kemudian work from home, nggak usah berkerumun, ya. Sementara sabar dulu, ya. Sabar dulu sampai menunggu betul-betul reda, betul-betul tuntas, gitu. Baik, menyambung pertanyaan yang ketiga, ini tentang Nabi Yusuf ini saya belum kelacak namanya dari siapa ini. Ini bagus sekali. Nabi Yusuf. Ilham, Pak. Pak Ilham Wahyudi. Oh, Pak Ilham Wahyudi ya. Ini bagus pertanyaannya Pak Ilham Wahyudi ini. Ini masalah logistik ya. Masalah logistik. Ini luar biasa. Nabi Yusuf sudah menyiapkan ketika menyiapkan logistik ya, ketika beliau kebetulan waktu itu kalau tidak salah sebagai bendahara kerajaan ya di Mesir ya. Waktu itu terjadi musim paceklik, musim kemarau yang cukup panjang ya 7 tahun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Nah, bagusnya beliau membuat sistem tata kelola logistik yang walaupun zaman itu belum zaman modern secara teknologi, tapi pengelolaannya cukup baik ya, sehingga cadangannya cukup untuk selama masa krisis pangan. Nah, apakah di Indonesia sudah mulai diterapkan? Sudah pernah diterapkan. Sebetulnya begini, kita itu punya yang namanya Bulog ya, Bulog. Terlepas dari pro dan kontra bagaimana manajemen Bulog ya, saya belum melihat persediaan Bulog ini sampai 7 tahun ke depan seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yusuf ya. Kalaupun ada ya Bulog ini kan kerjasama, regulatornya adalah Menteri Pertanian ya, Menteri Pertanian, untuk menjamin ketersediaan pangan selama masa COVID-19 ini cukup. Nah, kita ini belum bisa sebetulnya memprediksi secara pasti kapan COVID ini akan berakhir. Nah, kemarin saat gugus tugas COVID-19 memprediksi bulan Juni, bulan Juli lah ya. Karena lihat di Jakarta datanya mulai landai, tapi jangan GR dulu. Ada yang disebut dengan second wave ya, gelombang kedua gitu loh. Persediaan, katakanlah biasanya ya, persediaan lumbung padi kita atau bahan pokok lah ya, bahan pokok kita 1 tahun ke depan itu untuk kondisi normal ya. Nah, itu perlu data statistik yang akurat. Kira-kira kalau misalnya ini berkepanjangan, katakanlah sampai Desember ya, cukup atau tidak? Atau mungkin lebih dari itu. Upaya yang harus dilakukan adalah kembali ke tadi. Disiplin, masyarakat disiplin untuk tidak berkerumun, untuk tidak pulang kampung, untuk menggunakan masker, jaga kesehatan. Pokoknya semua protokol kesehatan yang di-launch oleh pemerintah, ikuti saja. Nanti dengan sendirinya itu, ya, dengan sendirinya dia akan mereda. Artinya apa? Yang memang sakit kemudian meninggal, selesai, gitu loh. Tidak menulari ke yang lain. Kalau orang ini yang terkena COVID, dia bergerak secara dinamis, ini akan membawa transmisi kemana-mana. Sehingga apa? Semakin sulit dikendalikan. Makanya terkait dengan persediaan lumbung padi, lumbung pangan ya. Katakanlah kalau kondisi normal kita bisa impor dari negara lain. Masalahnya negara lain juga kena COVID gitu loh. Lalu terus siapa nantinya akan bisa mengcover? Ya kembali ke kita, kesadaran kita agar disiplin. Nah, kita nih kalangan akademis ya. Tugas kita adalah ya melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka mematuhi protokol kesehatan yang di-launch oleh pemerintah. Dan tentu saya lihat ya kayak tadi disampaikan oleh Jenderal Kris, LSM ya,
Ini sudah sangat bagus ya. YouTuber aja berperan itu. Ya, para YouTuber, artis-artis yang saya sebut sebagai public figure memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Kalau apalagi sekarang ya teknologi begitu mudah diakses, bikin video-video pendek ya 3 menit 4 menit untuk edukasi, saya kira itu sangat efektif dan itu sudah berjalan. Ya tadi ya yang disampaikan oleh Jenderal Kris saya kira betul ya. Bisa jadi masyarakat itu nggak aware itu karena apa? Message-nya belum sampai ke mereka gitu loh. Bisa jadi ya. Jadi mereka nggak aware. Contoh ya misalnya, ini saya punya yang kerja di rumah, kemudian dia kemarin maksa pulang dari rumah, kemudian saya sampaikan. Yang maksa pulang itu suaminya. Ya. Oh, berarti yang nggak paham itu suaminya. Kebetulan tinggal di daerah ya, yang memang informasinya nggak sampai ke sana gitu loh. Ya, tugas kita lah untuk memberikan edukasi, disiplin, ya, melakukan protokol kesehatan, self-distancing, isolasi, ya PSBB lah ya, yang itu relevan dengan konteks Islamic Social Accounting. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya Pak Jufri. Jadi terkait dengan apakah kita sudah siap kalau misalnya terjadi pandemi ini berkepanjangan. Ini perlu dibuka dulu datanya Pak ya. Ya, kebetulan saya belum sampai sedetil itu berapa persediaan pangan, kesiapan kita, apakah cukup sampai akhir tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi demikian Pak Ilham, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing session yang sangat bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sesuatu nih makin lama makin menghangat nih ceritanya Bapak Ibu ya, bahwa ada sesuatu yang kita nggak mungkin tentang Islamic accounting ataupun akuntansi sosial, yaitu social accounting ini belum begitu kita ingin tahu, karena memang walaupun saya lihat itu banyak paper terkait dengan social accounting, tapi itu sifatnya adalah terkait dengan hubungannya dengan ekonomi dan sosial. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaannya bahwa apa hubungannya? Nah, sebetulnya dari awal tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hamilin bahwa sebetulnya jawabannya sudah dari awal, itu mitigasi risiko. Mana yang lebih utama, mengobati atau sosialisasi? Pertama sosialisasi apa? Dipetakan, dijawab, caranya udah dikasih tahu nih. Menurut Islam udah dikasih tahu bahwa orang yang sakit, orang yang tinggal di situ, nggak boleh keluar, orang yang sakit nggak boleh keluar. Jadi sudah diberikan bagaimana memitigasi risikonya. Nah, kan accounting kan nggak hanya mencatat, tapi bagaimana proses memitigasi risiko dari informasi yang ada, dimitigasi risiko, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu akuntansi sosial, bagaimana itu informasinya sampai kepada masyarakat. Nah, tadi disampaikan juga oleh Prof. Amilin bahwa jangan-jangan nih message-nya nggak sampai. Atau mungkin kita, PR-nya besarnya adalah informasi secara, jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus dengan informasi financial informasi, yang non-financial informasinya kita nggak begitu aware gitu loh. Nah, ketika kita menghubungkan itu dengan, oh ya banyak kan kajian-kajian webinar yang lain membahas, oh Islamic Accounting bisa menyelesaikan persoalan ini ya, tapi persoalannya adalah bagaimana cara melaporkannya. Nah, mungkin ini yang jadi PR bersama-sama kita, Bapak-Bapak Ibu semua, bahwa mudah-mudahan sesudah dengan kajian yang disampaikan oleh Prof. Hamilin dan Pak Jenderal tadi, bahwa PR-nya makin banyak loh kita, gitu ya. PR-nya makin banyak, bahwa untuk next, tentang accounting, social accounting itu jadi PR bersama, bahwa oh ini perlu kajian mendalam lagi, Islamic social accounting mungkin yang harus kita kembangkan lagi, yang perlu kita lakukan kajian-kajian, bagaimana melakukan sesudah COVID-19 ini, yang seperti disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, jangan sampai selesai COVID, selesai semua. Nah, karena kan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dian juga bahwa ini PR-nya makin banyak, karena ada tanggung jawab bahwa perubahan-perubahan, bikin kurikulum, pandangan untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada mahasiswanya atau stakeholder yang lain. Pak Prof, gimana nih, sudah jam 12, masih ada 2 pertanyaan lagi? Atau ini sudah ada? Di tempat saya juga. Ya silakan, tergantung moderator ya yang memimpin jalannya. Saya coba mengambil dari 2 yang menurut saya sedikit 2 menurut saya yang cukup signifikan untuk mungkin kajian kita yang akan datang. Yang ini PR bersama-sama kita, ini saya sampaikan ya Prof ya, sebentar. Ini dari Bu Dian, ini bagus ya. Ya Bu Dian. Bu Dian menyampaikan sebentar Pak Prof.
Ini beliau mengkaitkan social accounting, kemudian termasuk di dalamnya Islamic social accounting. Ini ada dilema ya, seperti telur dan ayam, mana dulu yang diprioritaskan. Intinya itu. Di satu sisi kita harus menyisihkan anggaran untuk CSR, ya. Di sisi lain perusahaan kan sekarang banyak yang tutup, tidak beroperasi karena ada himbauan dari pemerintah untuk sementara WFH, dan banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan merumahkan pegawainya. Nah, terus gimana kalau kayak gini? Apa yang harus dilakukan? Gini, ini saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil ya. Kalau misalnya perusahaan tetap dibuka, beroperasi, kemudian orang berkeliaran di mana-mana, kemudian pandemik tidak akan jelas kapan akan berakhir, ya, karena orang masih berkerumun di situ. Kemudian pilihan yang ini biayanya tentu akan lebih besar. Pilihan yang kedua, berhenti sejenak untuk stay at home, nggak usah kemana-mana, gitu loh. Pahit memang, susah memang, tapi untuk kepentingannya lebih besar, ya ikuti itu. Insya Allah, kalau ini berlalu, roda ekonomi akan berputar kembali, kemudian perusahaan-perusahaan akan bangkit, pegawai yang tadi dirumahkan akan kembali ditarik ke perusahaan untuk bekerja, dan roda perekonomian bisa jalan. Ketika perusahaan jalan, kita akan sisihkan kembali dalam kondisi normal. Jadi intinya patuhi sajalah, ya, patuhi semua ya, semua unsur, termasuk bisnis, dunia usaha, ya, perusahaan. Kalau memang pemerintah udah stop dulu operasionalnya, kita tunggu, kan sebetulnya 14 hari itu kan berdasarkan penelitian dari WHO. Kalau kita disiplin 14 hari, selesai itu, tidak perlu nunggu sampai berbulan-bulan gitu loh. Ya, masalahnya apa? Sebagian sudah sadar, tinggal di rumah, sebagian yang lain mesti berkeliaran gitu loh. Ini nggak bakalan selesai. Sehingga apa? Biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Kita CSR. Kalau misalnya kondisinya normal, ini bisa dialokasikan. Tapi kan CSR dari disisihkan. Kalau perusahaannya nggak beroperasi, dia kan nggak bisa menyisihkan. Makanya rasa pahit itu kita minum bersama-sama, kita makan bersama-sama, hanya untuk sementara, ya, hanya untuk sementara. 2 minggu, bila perlu tambah di-extend, tambah 2 minggu lagi. Kalau semua kita komit, insya Allah itu akan selesai. Dan ini saya yakin ya, karena nas yang sudah ditegaskan melalui Quran dan hadis tidak akan meleset. Kalau disiplin, selesai itu COVID-19. Demikian ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Dian. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dan sudah dijawab oleh beliau. Ini tapi masih ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin bisa jadi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat pertanyaannya. Cuma saya sedikit sebelum kita tutup, ingin saya simpulkan bersama bahwa terkait dengan diskusi pada hari ini, bahwa sebetulnya Islam itu sudah menjawab persoalan yang ada. Ya, seperti disampaikan oleh Prof. Amilin tadi, bahwa ini jalan keluarnya ada, itu dengan melakukan mitigasi resiko. Lebih baik ada sosialisasi, dilakukan penanganan cepat dibandingkan kita melakukan pengobatan yang begitu banyak biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan pemetaan yang baik, tentu salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi atau kesadaran oleh masyarakat. Yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi bahwa ini harus ada kesadaran masyarakat. Nah, kita sebagai akademisi mesti harus membantu menyampaikan poin ini, bahwa kesadaran masyarakat itu adalah value. Bagaimana kita mengubah mindset. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal, mindsetnya harus berubah. Nah, tugas mengubah mindset, salah satunya cara berpikir tentu kita di akademisi, mindset yang mau yang seperti apa, yang kita harus, value-nya yang kita mau share tuh yang seperti apa. Sehingga masyarakat sadar bahwa setiap tindakannya itu akan berdampak secara bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tapi juga kepada sosial community. Yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Amilin, juga oleh Pak Jenderal tadi, bahwa ini semua tindakan berhubungan dengan komunitas yang ada di sekeliling kita. Artinya nggak mungkin setiap tindakan itu hanya berdampak kepada pribadi masing-masing, tapi tentu kepada dampaknya terhadap sosial. Nah,
ini perlu dilakukan elaborasi bersama-sama dalam mengkonstruk ya, mendesain kembali cara berpikir bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin secara simpel ya, kondisi wabah sekarang. Tadi ada pertanyaan terkait dengan ekonomi, secara meresolusi ekonomi secara keseluruhan, tentu ada perlu kajian lagi bersama-sama bahwa pengkomunikasian dari dampak COVID ini harus lebih kita lakukan secara kontinu lagi. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu untuk ikut dalam kegiatan diskusi internasional ini. Kami dari UIN, jurusan akuntansi sangat menghargai atas Bapak-bapak dan Ibu-ibu datang pada acara diskusi ini. Semoga diskusi ini tidak berakhir sampai di sini saja, memberikan manfaat untuk kita semua, sharing walaupun jauh. Mungkin efek positifnya dari jauh ini kita jadi bisa berjumpa. Kalau nggak ada kejadian ini, kita nggak mungkin, saya nggak mungkin Pak Yusfi, Pak Kris, kemudian ada Pak Dwi, Pak Rusdi, Bu Yuwana, kemudian ada Mas Dimas, Bapak Elik yang bisa saya sebutkan satu-satu. Kita baca hamdalah, selesainya acara ini dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.